Masuklah ke dalam bahtera, wahai kaumku yang beriman. Allah telah memulai perintahnya. Jangan ada yang tertinggal. Di tengah dunia yang penuh dengan kebatilan dan kerusakan, Allah memilih seorang nabi untuk membawa petunjuknya. Nabi Nuh, seorang pria yang gagah dengan wajah yang penuh ketenangan dan keyakinan. Pada suatu hari yang penuh kedamaian, Allah mengutus wahyunya kepada Nabi Nuh. Ya Tuhanku, aku bersedia mendengarkan dan menjalankan perintahmu. Apa yang engkau inginkan dariku? Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk menyampaikan peringatan kepada manusia agar mereka kembali kepadanya, memperbaiki diri, dan menyembah hanya kepada Allah. Tetapi kaum Nabi Nuh yang telah jauh tersesat tidak akan mudah menerima kebenaran itu. Wahai kaumku, dengarkanlah aku, tinggalkanlah berhala-berhala ini, sembahlah Allah, Tuhan kalian yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Apa kau pikir kami akan meninggalkan kepercayaan nenek moyang kami hanya karena ucapanmu, Nuh? Dia hanya manusia biasa. Apa yang membuatnya merasa dirinya istimewa? Aku tidak meminta imbalan apapun dari kalian. Aku hanya menyampaikan pesan Allah agar kalian terselamatkan dari azabnya. Sudah cukup. Jangan ganggu kami dengan kata-katamu lagi. Hari demi hari, Nabi Nuh berkeliling desa, menyampaikan pesan kebenaran. Namun, hanya sedikit yang mau mendengar. Wahai kaumku, sesungguhnya aku sangat mencintai kalian. Aku tidak ingin kalian celaka. Kembalilah kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengampun. Nuh, berhentilah mengganggu hidup kami. Jika Tuhanmu benar-benar ada, suruh dia menurunkan azab yang kau ancamkan. Iya, di mana azab itu? Kami tidak takut. Ketahuilah, jika kalian tetap membangkang, azab Allah pasti akan datang. Tapi aku tidak memaksakan kehendak, aku hanya menyampaikan perintahnya. Kaum yang durhaka tidak hanya menolak seruan Nabi Nuh, tetapi juga mengejek dan menghina beliau. Namun, Nabi Nuh tetap sabar karena ia tahu tugasnya adalah menyampaikan, bukan memaksa. Allah menyaksikan kesombongan kaum tersebut, tetapi tetap memberikan mereka waktu untuk berubah. Namun, penolakan mereka justru semakin keras. Setelah sekian lama berdakwah tanpa hasil, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Bahtera ini bukanlah sekadar kapal biasa, tetapi simbol keimanan dan ketaatan kepada Allah. Wahai Nabi Nuh, mengapa Allah memerintahkan kita membuat bahtera besar ini di tengah daratan? Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Tetaplah beriman, dan lakukanlah apa yang diperintahkannya. Kalian akan melihat hikmahnya nanti. Apa yang mereka bangun? Kapal besar di tengah tanah kering? Nuh pasti sudah kehilangan akalnya. Mungkin dia ingin berlayar di atas pasir. Kalian boleh mengejekku sekarang, tapi saat kebenaran datang, penyesalan kalian tidak akan berarti. Kaum yang durhaka terus mengejek mereka, merasa yakin bahwa tidak akan ada banjir yang datang. Mereka tidak menyadari bahwa peringatan Nabi Nuh akan segera menjadi kenyataan. Hari yang dijanjikan akhirnya tiba. Langit yang awalnya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap, dan angin kencang mulai bertiup. Hujan turun dengan deras disertai dengan petir yang menyambar. Masuklah ke dalam bahtera, wahai kaumku yang beriman. Allah telah memulai perintahnya. Jangan ada yang tertinggal. Hujan ini begitu deras, wahai Nabi. Semoga Allah melindungi kita semua. Apa yang terjadi? Hujan ini tidak seperti biasanya. Airnya naik begitu cepat. Cepat, cari tempat tinggi. Kita harus selamatkan diri. Sudah aku peringatkan kalian, tapi kalian memilih untuk berpaling. Air mulai meluap dari bumi, menyatu dengan air yang turun dari langit. Dalam sekejap, tanah yang kering berubah menjadi lautan. Kaum yang durhaka mulai panik, tetapi semuanya sudah terlambat. Nabi Nuh mengikuti perintah Allah, mengajak orang-orang yang beriman dan pasangan dari setiap makhluk hidup masuk ke dalam bahtera. Mereka berlayar di atas air yang terus naik. Di luar bahtera, kaum yang durhaka berusaha menyelamatkan diri, memanjat bukit dan pohon. Tapi tidak ada tempat yang aman dari kehendak Allah. Kaum yang mengejek Nabi Nuh kini tenggelam dalam air yang semakin tinggi. Mereka berteriak memohon kepada Nuh, namun terlambat sudah. Ya Nuh, tolong kami. Kami menyesal. Kami percaya sekarang. Tolonglah kami, Nuh.
Setelah banjir besar mereda, bahtera Nabi Nuh akhirnya berhenti di puncak Gunung Judi. Langit kembali cerah, dan air mulai surut meninggalkan bumi yang bersih dari keburukan. Nabi Nuh dan para pengikutnya turun dari bahtera dengan rasa syukur yang mendalam. Mereka menyaksikan bumi yang baru, sebuah awal yang segar untuk kehidupan. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami. Mulailah kehidupan baru di bumi ini dengan keimanan kepadanya. Lihatlah, wahai Nabi, bumi kembali hijau. Allah benar-benar Maha Penyayang. Jangan pernah lupakan nikmat ini, dan ajarkan anak cucu kita untuk tetap bertakwa kepada Allah. Nabi Nuh mengingatkan kaumnya untuk selalu bersyukur dan bertakwa kepada Allah, agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan kaum sebelumnya. Itulah tadi kisah singkat Nabi Nuh yang mengajarkan kita tentang kesabaran, keteguhan iman, dan keberanian untuk berdiri teguh dalam kebenaran meski harus menghadapi ejekan dan penolakan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Selebihnya mohon maaf jika saya ada salah kata dalam cerita ini. Yang benar datangnya dari Allah, dan mohon maaf jika ada kurang dan kekeliruan, karena itu salah saya pribadi selaku manusia biasa. Semoga sahabat sebuah cerita sekalian tetap berada di lindungan Allah dan dilancarkan rezekinya dan urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud, dan sampai jumpa di video dan kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.